Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran kimia semester 2. Untuk semester 2 ini kita akan mempelajari kimia dimulai dari konsep tentang asam basa, yang dimulai dari konsep asam basa dulu menurut para ahli. Nah, di kehidupan sehari-hari kita udah tahu nih, jeruk nih asam. Kemudian apalagi selain jeruk ada yang asam? Coba disebutin. Ya benar, ada apel yang rasanya asam dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ketika kita mandi tidak sengaja kena sabun? Apa yang kita rasakan pada lidah kita? Yaitu bisa saja rasanya pahit atau licin seperti itu. Nah, itu adalah hal-hal asam ataupun basa yang kita ketahui melalui indera perasa kita. Sebentar, maaf, tidak bisa slideshow ini. Nah, kita sering menemukan rasa asam atau pahit dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, misal buah-buahan dan air sabun. Nah, di sini adalah contoh dari bahan-bahan laboratorium. Ada spiritus di sana, kemudian alkohol, HCl atau asam klorida, kemudian ada KOH atau kalium hidroksida, ada aqueous, sama ada biuret untuk uji. Nah, di sini ada bunga. Apa sih bunga itu, Bu? Bunga untuk digunakan sebagai indikator alami asam basa. Kalian pernah mempelajari ini pada saat kalian duduk di kelas, kalau tidak salah kelas 7 apa 8 pas di SMP ya. Kemudian kita masuk. Nah, teori asam basa itu ada 3. Yang pertama, teori asam basa Arrhenius, ada teori asam basa Bronsted-Lowry, dan teori asam basa Lewis. Nah, saya akan membahas dulu teori asam basa menurut Arrhenius. Nah, Arrhenius dia hanya dilarutkan ketika dalam air ya, dan berperan sebagai zat. Nah, di sini dia mengatakan bahwa asam adalah senyawa yang melepas H+ dalam air. Contoh ketika HCl dalam air, maka dia akan terbentuklah H+ dan Cl-. Nah, disinilah dikatakan asam. Kenapa, Bu, dikatakan asam? Karena dia menghasilkan H+ di sini. Kemudian HNO3 atau asam nitrat. Nah, ketika terurai dalam pelarut air, pokoknya dilarutkan dalam air, dia akan menghasilkan H+ plus NO3-. Nah, dalam reaksi ini, kedua ini ada H+ di sana. Sehingga menurut teori Arrhenius dia dikatakan asam. Nah, bagaimana dengan basa? Basa adalah senyawa yang melepaskan OH- dalam air. Contoh, ada NaOH atau natrium hidroksida di sana. Ketika dilarutkan dalam air, NaOH ini bentuknya padatan ya. Kalau dia masih baru kalau di lab kalian pernah lihat, kalau dia masih baru dia bentuknya serbuk kayak garam. Tapi kalau dia udah agak lama, biasanya karena ada faktor higroskopis, dia jadi agak sedikit memadat. Nah, menghasilkan Na plus OH-. Kemudian ada NH4OH, menghasilkan NH4 plus OH- atau amonium hidroksida. Nah, dari kedua reaksi ini sama-sama menghasilkan OH- dalam reaksinya ketika dilarutkan dalam air. Itu menurut Arrhenius. Ternyata ada kelemahannya. Ini cuma bisa menjelaskan ketika dilarutkan dalam air, menghasilkan H+ dengan OH-.
misalnya tidak bisa. Nah, sehingga bermunculanlah teori menurut para ahli yang lain. Kemudian ada teori asam basa. Nah, teori ini cukup rasional, akan tetapi setelah beberapa saat para ahli kimia berpendapat bahwa ion AH+ hampir tidak bisa berdiri sendiri dalam larutan. Hal ini dikarenakan ion H+ merupakan ion dengan jari-jari ion yang sangat kecil. Oleh karena itu, ion H+ terikat dalam suatu molekul air dan sebagai ion oksonium atau biasanya disebut juga dengan hidronium. Jadi kalau ketemu reaksi seperti ini tidak usah bingung. Nih coba dilihat ya. Misal ada asam Ha, anggap aja ini asam ya, ditambah air menghasilkan H3O+. Hapnya dari mana? Hanya dari ini. Nih masuk ke sini plus amin. Namanya hidrom asam plus sama ion oksoniumnya. Akan tetapi ion H3O+ lebih sering kita tulis dengan H+. Kayak gitu ya. Kita lanjut, ada teori atom yang lain, teori atom, teori asam basa yang lainnya. Nah, ada teori asam basa menurut teori Bronsted-Lowry. Nah, asam dikatakan ketika senyawa yang dapat memberikan proton H+ atau donor proton. Sedangkan basa, senyawa yang dapat menerima proton H+ atau aseptornya. Misal ya, reaksi tanpa pelarut air. Nah, kalau yang tadi kan kelemahannya Arrhenius hanya dalam air. Kalau Bronsted-Lowry bisa. Nah, ketika reaksi tanpa pelarut air, ketika HCl, asam klorida ditambah amoniak, yaitu basanya NH3, menghasilkan NH4+ plus Cl- di sana. Ini tanda panah reaksi ya, cuman di slide PPT Ibu munculnya seperti ini. Nah, ingat asam senyawa yang dapat memberikan proton H+. Berarti kenapa HCl bisa dikatakan asam? Karena H di sini dikasih, didonor atau disumbangkan ke NH3, sehingga NH3 ketika direaksikan dengan HCl menghasilkan NH4+ plus Cl-. Nah, dari reaksi ini bisa terbentuklah NH4Cl atau garam amonium klorida. Nah, bagaimana kalau dengan pelarut air? Ketika HCl ditambah H2O menghasilkan H3O+ plus Cl-. Nah, ini hampir sama dengan teori Arrhenius ya. Nah, kemudian amonium hidroksida ditambah air menghasilkan amonium hidroksida H2 plus OH-. Nah, air dapat bersifat sebagai asam atau basa. Jadi sifatnya amfoter. Apa itu Bu amfoter? Yaitu air dapat bersifat sebagai asam dan basa. Nah, kayak gimana sih maksudnya amfoter? Nah, ketika ada asam, ini asam format ya, HCOOH. Kalau CH3COOH namanya asam asetat. Nah, ini bahasanya. Ketika direaksikan, nah lihat pada yang asam, dia kan sebagai donor proton kan, donor H+ ke sini, sehingga dia berkurang kan di reaksinya. Nah, ini disebut juga ini asam. Dan ini adalah basa konjugasinya. Sedangkan H2O dikatakan basa. Ini kan H2O adalah rumus molekul air. Bisa bersifat basa karena di sini sudah ada asam format di sana. Sehingga air di sini bersifat basa. Sehingga dia nantinya akan menerima H+. Jadi disebut basa asam konjugasi. Nah, gimana kalau dengan amonia? Ketika amonia dikasih air, amonia berperan sebagai basa, H2O di sini bersifat sebagai asam. Karena ketika NH3 dilarutkan dengan air, dia menerima. Kalau di konsep
Lowry yang menerima H+ berarti dia sebagai iya, benar, jadi basa. Jadi ini basanya, ini adalah asam konjugasinya. Sedangkan H2O ini sebagai asam dan ini sebagai basa konjugasinya. Nah, kemudian yang terakhir ada teori oh my god. Nih pas teori asam basanya. Ntar sama ya penjelasannya sama di slide yang tadi. Kemudian terakhir ada teori asam basa menurut nih coba kerjain dulu, jelaskan untuk reaksi NH3 plus H2O menghasilkan NH4 plus OH-. Pasangan asam basa konjugasi, tunjukin yang mana asam, mana basa konjugasi, yang mana basa, yang mana asam konjugasinya. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga ada teori Bronsted-Lewis. Ada beberapa reaksi yang tidak dapat dijelaskan dari kedua teori tersebut. Contohnya amoniak dan BF3. Nah, menurut teori dia, asam itu sesuatu yang dikatakan asam ketika dapat menerima pasangan elektron dari molekul lain. Ya, senyawa yang dapat menerima pasangan elektron. Sedangkan basa, senyawa yang memberikan pasangan elektron. Nah, contohnya amoniak dan BF3. Ketika rumus strukturnya kita tulis, lihat di sini. Untuk N, karena N itu kan nomor atomnya 9. Elektron valensinya ada 7. Yang 3 digunain untuk berikatan dengan H atau hidrogen. Terus ada masih sisa 2 nih. Nah, 2 inilah yang digunakan untuk berikatan dengan B. Untuk berikatan dengan B, karena pasangan elektron ikatan dari N yang digunakan untuk berikatan, dia yang memberikan, sehingga dia disebut sebagai basa. Karena B ini menerima elektron dari N untuk berikatan, sehingga dia disebut sebagai asam BF3. Coba jelasin nih Arrhenius mendefinisikan asam sebagai apa? Basa sebagai apa? Donor proton, aseptor. Coba kerjain.